Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Mohon izin sebagai pemula untuk belajar bersama tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Melanjutkan video sebelumnya tentang jurnal umum, buku besar membantu, kemudian sampai dengan ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan Salon Indah. Pada kali ini kita akan mencoba menyampaikan penyusunan neraca lajur pada perusahaan yang sama ya. Semoga kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan untuk kedepannya. Untuk memulainya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kali ini, yaitu posting ke neraca lajur atau penyusunan neraca lajur. Sumber data yang kita perlukan yang pertama yaitu neraca saldo per 31 Desember 2020, kata saldonya. Kemudian yang kedua ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya atau sesi sebelumnya, yang sudah ada di video sebelumnya juga, nanti bisa dilihat di link deskripsi ya, di link deskripsi. Kemudian banyak itu ya sumbernya. Bahan yang kita gunakan hanya neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Untuk neraca lajur kita tidak perlu mengubah, tidak perlu menghitung dan sebagainya, tidak ada penjurnalan sebagainya. Kita hanya memindahkan saja dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu saja. Oke, langsung saja kita mulai. Kita hanya tinggal memindahkan dari neraca saldo ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo. Jadi kita hanya memindahkan dari sini ya, ini semua kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan semuanya. Oke, kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan saja. Kita cek jumlahnya sudah sama atau belum. 205.300.000 rupiah. Oke, di sini harus sama ya, harus sama jumlahnya. Oke, kalau sudah sama dipastikan sama. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat ayat jurnal penyesuaiannya. Oke, ayat jurnal penyesuaian yang kita masukkan hanya yang ada di ayat jurnal penyesuaian saja, sesuai dengan transaksinya itu posisinya di debit atau di kredit. Hanya itu saja. Kita lihat yang pertama, kode 61400 atau depreciation expense ya, 61400. Kita cari di sini 61400 ya. Di sini ada posisinya, di sini di debit 800.000. Oke, kita tulis di sini debit 800.000. Oke, ini bisa kita beri tanda ya, sudah kita posting bisa kita beri tanda misalnya warna kuning. Kemudian 61200 office supplies ini ya. Di sini 2.350. 2.350. Maaf, ini tadi ada kesalahan ya. Ada kesalahan, ini seharusnya 8 juta. Kemudian yang ketiga 61500 ya, 61500 kita pindahkan juga 61500. Beban asuransi ya sebesar 1.500.000 rupiah. Oke, selesai. Untuk debitnya kita lihat, kita cek apakah saldonya sudah sama atau belum, 10.300.000. Kemudian kreditnya 12100. Nah, 12100 ini
equipment cost ya, posisinya kredit 800.000. Posisinya 100 ya di sini ya, 800.000 kredit. Oke, kemudian kita beri tanda. Kemudian yang 11500 please ya. Please kita pindahkan juga, jangan lupa diberi tanda. Kemudian yang ketiga 11600. Oke, kita pindahkan. Kemudian total jumlahnya 10.300.000 rupiah. Oke, 10.300.000 rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya selesai. Kemudian dari sini kita bisa tinggal memindahkan saja ya, kita tinggal memindahkan saja. Oke, saya perbesar dulu. Kita neraca saldo setelah disesuaikan ya, neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi kita lihat seperti ini. Di sini tidak ada mutasi apa-apa, berarti saldonya tetap, posisinya sama. Petty cash-nya sama juga, kemudian utangnya juga sama, tidak ada masalah. Di sini juga sama. Nah, baru ini di sublist-nya ini ada perubahan, debit 12 sekian, di kredit sekian, berarti saldonya nanti tinggal 4.450 ya. Ini dikurangi ini 4.550. Kemudian asuransi juga sama, berarti 7.500 dikurangi 1.500. kemudian ini masih sama. Ini terjadi perubahan ya, karena di kredit 800 jadi berkurang. Kemudian selanjutnya untuk yang equipment sampai dengan ini beban listrik, air dan sebagainya berarti sama, tidak ada perubahan ya, sama, tidak ada perubahan. Oke, ya tidak ada perubahan. Oke, untuk yang tidak ada perubahan, baru ada perubahan lagi di ini ya, kesediaan perlengkapan kantor, debit 4.950, didebit lagi 8 juta ya, berarti ini tambah. Kemudian di sini juga masih tetap, kemudian di sini juga berubah, ada penambahan, bawahnya ada penambahan lagi, sampai bawah tidak ada perubahan alias tetap. Oke, kemudian kita jumlah 205.300 205.300. Oke, neraca setelah disesuaikan selesai. Kemudian kita lanjutkan ke ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi. Untuk ikhtisar laba rugi yang perlu kita perhatikan yaitu semua akun yang tidak masuk di kolom neraca ya. Yang tidak masuk di kolom neraca ini masuknya di laba rugi. Oke, kita masukkan biasanya untuk ikhtisar laba rugi itu isinya pendapatan dan beban, hanya pendapatan dan beban saja. Jadi mungkin kita batasi di sini ya, kita batasi di sini dari fixed income ya, dari fixed income ke bawah ini masuk ke laba rugi, sedangkan mulai indah drawing ke atas ini nanti masuk ke neraca. Oke, fixed income kita masukkan, kita hanya memindahkan saja.
Kemudian untuk beban-beban ya, untuk beban-beban kita ikutkan ke laba rugi seperti ini ya. Jadi isinya laba rugi ini debitnya semua beban, kemudian kreditnya ada fixed income, pendapatan, dan interest revenue atau pendapatan bunga. Kemudian kita jumlah. Oke, ada selisih di sini ya, 75.200.000, dan 127 juta. Oke, kemudian dari selisih ini ya, selisih ini lebih banyak kredit atau lebih banyak debitnya ya, kredit atau debitnya. Kalau lebih banyak kreditnya berarti perusahaan itu mengalami keuntungan ya, karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan bebannya. Tapi kalau misalnya selisihnya lebih besar debitnya dibandingkan kreditnya, maka perusahaan itu akan rugi karena bebannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Oke, kemudian selisih selisih pendapatan dan selisih beban ini kita masukkan di sini. Jadi 127 juta dikurangi 75.200.000, kita masukkan di sini 51.800. Ini sebagai labanya atau keuntungannya ya. Ini sebagai keuntungannya atau labanya. Laba bersihnya. Kemudian kita jumlah ulang ya, antara debit dan kreditnya harus sama. Oke, 127 juta, 127 juta. Jadi ini adalah keuntungannya, keuntungan perusahaan itu. Oke, untuk laba rugi selesai. Kemudian kita tinggal ke neracanya. Ya, neracanya jadi yang semua akun yang tidak masuk ke ikhtisar laba rugi masuknya ke neraca. Ya, masuknya ke neraca. Jadi mulai dari indah drawing sampai ke atas, ya, indah drawing sampai ke atas ini masuk ke neraca. Ini kita tinggal memindahkan saja. Kita pindahkan saja dari neraca, setelah disesuaikan kita pindahkan ke neraca, tidak ada perubahan angka, kita pindahkan saja. Oke, kemudian jangan lupa jumlah di bawah, jumlahnya berapa, 130, 100, kreditnya 78.300. Kemudian ada selisih ya, neracanya ada selisih, lebih banyak debitnya dibandingkan kreditnya atau lebih banyak hartanya dibandingkan kewajibannya. Oke, agar seimbang maka di sini kita tulis selisihnya ya, selisih dari 130.100.000 rupiah 100.000 dikurangi 78.300.000, selisihnya 51.800, dan ini harus sama dengan yang ada di ikhtisar laba rugi. Selisih yang ada di neraca harus sama dengan selisih yang ada di laba rugi, dan itu memunculkan laba atau rugi suatu perusahaan. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Oke, debit dan kredit yang ada di neraca harus sama, debit kredit yang ada di laba rugi harus sama, dan semua debit kredit harus sama. Itu teman-teman untuk penyusunan neraca lajurnya ya. Jadi sebenarnya cukup mudah selama kita dalam menyusun jurnal umum dan jurnal penyesuaian benar, insya Allah sampai dengan akhir kita tidak akan mengalami kesulitan, karena kita tinggal memindahkan saja, memposting dari pembukuan sebelumnya ke pembukuan berikutnya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi mohon dukungan, mohon saran, kritik, masukan dari para ahli, dari teman-teman yang lebih paham agar kedepannya menjadi lebih baik. Demikian, silahkan ditunggu untuk selanjutnya, yaitu nanti ada laporan laba rugi. Sebenarnya di sini neraca lajur sudah ada, tapi nanti ada laporan keuangannya, yaitu laporan laba ruginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.